Terdapat 3 pokok ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran di sini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dan berbahasa Arab. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Al-Quran merupakan sumber agama, juga ajaran Islam pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman atau wahyu Allah sama benar yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Buah Hira pada malam 17 Ramadan tahun pertama sebelum hijrah atau pada malam nuzulul Quran ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun terletak pada surah Al-Alaq surah 96 ayat 1-5, ayat terakhir yang diturunkan di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Kini terletak di surah Al-Maidah ayat 3. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun tatkala Nabi Muhammad masih terdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Jika dikaji sejarah turunnya wahyu yang kini dihimpun dengan baik dalam Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran yang turun sedikit demi sedikit terdapat isinya, yaitu antara lain yang pertama, petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini manusia. Petunjuk akidah ini berintikan keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan, serta pembalasan kelak. Untuk yang kedua yaitu petunjuk mengenai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan akhirat kelak. Yang ketiga, petunjuk mengenai akhlak, mengenai yang baik dan yang buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Ketiga-tiganya, akidah, syariah, dan akhlak merupakan komponen agama Islam. Dan untuk isi yang keempat dengan tujuannya itu kisah-kisah umat manusia di zaman lampau, sebagai contoh dalam Al-Quran surah Saba ayat 15, 16, dan 17 diceritakan tentang nasib kaum Saba yang hidup makmur pada suatu masa di sebuah negeri, kabarnya di Yaman sekarang. Namun, karena mereka berpaling atau meninggalkan ajaran agama dan tidak mensyukuri karunia Allah, Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir besar sehingga merusak kebun dan tanaman-tanaman mereka binasa. Allah kemudian mengganti kebun yang rusak itu dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit rasanya. Al-Quran menjelaskan secara rinci tentang identitas manusia, memisahkan antara yang hak dan yang batil, mengajarkan bersikap adil, meninggalkan sikap zalim, serta menuntun meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Al-Quran membimbing manusia agar memahami hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, dan memahami pula hubungan horizontalnya dengan sesama manusia atau hablum minannas, dan hubungan dengan makhluk lainnya serta alam atau mencakup tanah, air, udara, tumbuhan di mana tempat manusia tinggal, bahkan menjaga habitat hewan agar terjadi harmonisasi alam. Berkenaan dengan hubungan vertikal tersebut, Al-Quran membimbing manusia untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya atau yang tertuang dalam Asmaul Husna. Membimbing manusia untuk berserah diri dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan hubungan horizontal, manusia dituntun untuk menanamkan sikap i'tidal atau adil dalam berpikir, bersikap dan memutuskan suatu, tawasud atau moderat,
dalam menempatkan diri baik dalam urusan beragama maupun lainnya. Tasamuh atau toleran dalam memandang perbedaan, syura atau musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, qudwah atau kepeloporian dalam kehidupan sosial, islah atau reformasi tatkala menghadapi konflik, al-la'un atau anti kekerasan dalam segala hal, i'tiraf al-urf atau ramah terhadap budaya saat berada di tengah-tengah kekayaan budaya bangsa yang beragam, dan muwatanah atau cinta tanah air dalam usaha menjaga keutuhan bangsa. Keseluruhan nilai moderasi tersebut terangkum dalam ajaran Al-Quran sebagai nilai dasar kehidupan manusia dengan ayat-ayatnya antara lain. Yang pertama, persamaan manusia di hadapan hukum Allah. Yang kedua, kemerdekaan manusia dalam memilih. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, keadilan. Yang kelima, lemah lembut dan bermusyawarah. Yang keenam, amar ma'ruf. Selanjutnya yang kedua, al-hadis. Al-hadis adalah sumber kedua agama dan ajaran Islam. Apa yang telah disebut dalam Al-Quran dijelaskan atau diperinci lebih lanjut oleh Rasulullah dengan sunnah beliau. Pengertian hadis menurut pengertian kebahasan ialah berita atau sesuatu yang baru. Sebagai sumber agama dan ajaran Islam, Al-Hadis mempunyai peranan penting setelah Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Diturunkan pada umumnya dengan kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan. Dari sudut pandang ilmu logika, umat manusia tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa melalui hadis tersebut. Secara logika, terdapat dua alasan mengapa Al-Hadis berada pada posisi menjelaskan Al-Quran. Manusia dengan berbagai latar belakang berada tingkat pemahaman yang beragam, pola pikir yang beragam, bahkan bahasa yang beragam. Tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan tanpa melalui Al-Hadis. Al-Hadis akan lebih mungkin untuk lebih mudah dipahami manusia karena dijelaskan melalui bahasa Rasulullah sebagai sama manusia. Hal tersebut mengingat manusia biasa tentu lebih banyak yang terdapat dengan begitu saja memahami ketinggian bahasa Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 164. Allah memberikan ruang bagi Rasulullah dalam peran kerasulannya sebagai guru, teladan, dan pengayom umat manusia, khususnya umat Islam. Salah satunya adalah dengan ketersediaan perangkat baik berupa tuntunan hukum-hukum maupun ajaran yang kemudian kita kenal dengan Al-Hadis. Meskipun sejatinya Al-Hadis itu sendiri lahir berdasarkan wahyu Allah juga, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 50 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 113. Dengan demikian dapat kita jabarkan dengan lebih luas, contohnya 3 peranan Al-Hadis setelah Al-Quran sebagai sumber agama dan ajaran Islam. Yang pertama itu menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran, misalnya mengenai sholat, saum, atau berpuasa selama di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat mengenai puasa Ramadan, terkait bagaimana pelaksanaannya itu ditegaskan lebih lanjut dalam sunnah Rasulullah. Yang kedua, sebagai penjelas isi Al-Quran. Misalnya mengenai sholat, namun di dalam kitab suci Al-Quran tidak dijelaskan banyaknya rakaat, cara, rukun, dan syarat mendirikan sholat. Nabilah yang menyebut sambil mencontohkan jumlah rakaat setiap sholat, cara, rukun, dan syarat mendirikan sholat. Demikian juga halnya dengan saum dan puasa beserta haji. Perintah melaksanakannya memang terdapat dalam Al-Quran, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Nabilah kemudian yang menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan beliau. Yang ketiga, ada menambah atau mengembangkan sesuatu yang tidak atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Contohnya itu adalah larangan Nabi mempermadu atau mengawini sekaligus pada waktu yang bersamaan seorang perempuan dengan bibinya. Namun, larangan ini itu tidak terdapat dalam larangan-larangan perkawinan di surah An-Nisa nomor 4 ayat 23. Tapi jika dilihat hikmah larangan tersebut mencegah rusak atau putusnya hubungan silaturahim antar dua kerabat dekat.
Jadi, bagi seorang muslim, tiada keraguan sedikit pun tentang kemuliaan Rasulullah, sang utusan Allah. Beliau pecerah yang menghantarkan manusia mengenal Allah, beliau pendidik bagi segala tingkatan dan kalangan, beliau pelopor dalam hukum dan kepemimpinan, dan pemersatu bagi setiap kelompok dan golongan, baik dari kelompok yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Ketiadaan raguan tersebut membawa Muslim pada satu kesadaran bahwa sebaik-baiknya makhluk yang patut diteladani adalah Muhammad SAW, sang Nabi terakhir. Adapun 9 nilai moderasi Rasulullah yaitu yang pertama, iktidal atau adil. Adil ini maksudnya yaitu adil dalam berpikir, bersikap, dan memutuskan tiap-tiap perkara. Di antaranya itu Nabi Muhammad ini sebelum kenabian ditunjuk sebagai seseorang yang berhak meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Beliau dengan keadilannya meminta tiap pemimpin suku atau kabilah turut serta dalam proses peletakan tersebut, sehingga setiap orang merasa bangga dan puas dengan andilnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenan dengan sikap adil ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90. Contoh penerapan iktidal atau adil dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam memutuskan perkara hukum. Seorang hakim di pengadilan harus bertindak secara adil dan objektif. Mereka harus mempertimbangkan semua bukti yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memihak kepada pihak tertentu. Yang kedua yaitu tasawuf atau moderat. Dalam menempatkan diri baik dalam urusan beragama maupun lainnya, sikap moderat ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam beribadah. Beliau tidak mewajibkan atau memaksa para sahabat untuk melaksanakan ritual ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh beliau, karena menghormati tiap-tiap perbedaan dan kemampuan para sahabatnya dalam melaksanakan ritual ibadah tentu berbeda-beda. Perintah Allah dalam bersikap moderat ini adalah sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Adapun contoh penerapan tasawuf atau moderat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam agama dan ibadah. Penerapan tasawuf dalam agama melibatkan menjalankan ibadah dengan keseimbangan dan tidak berlebihan. Misalnya itu menjalankan ibadah dengan konsisten tanpa mengabaikan kewajiban agama. Tetapi juga tidak melampaui batas dengan praktik yang berlebihan atau ekstrim. Ini mencangkup menjaga keseimbangan antara ibadah pribadi dan tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya tentang tasamu toleran. Tasamu toleran. Dalam memandang perbedaan, hal ini dicontohkan Rasulullah pada saat menginisiasi perjanjian dengan kelompok Yahudi di Madinah, yang isinya berkenaan dengan kebebasan beragama, berekonomi, dan saling menjaga keamanan dan ketertiban. Perintah Allah dalam bersikap toleran ini adalah sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Contoh tasamu toleran. Dalam kehidupan beragama, sikap toleran terhadap penganut agama lain dengan menghormati dan memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka. Misalnya, seorang muslim yang tidak menghalangi tetangganya yang Kristen untuk melakukan ritual kebaktian di rumahnya. Seorang muslim yang menghormati upacara keagamaan yang diadakan oleh tetangganya yang beragama Kristen, seperti tidak mengganggu jalannya ibadah atau upacara keagamaan yang dilakukan oleh tetangga Kristen, dengan tidak membuat keributan atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam beribadah. Yang keempat, syura musyawarah. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, tentu Rasulullah senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat dengan para sahabatnya. Hal tersebut berdasarkan riwayat Abu Hurairah di mana Nabi bersabda,
Jika para pemimpinmu adalah orang-orang baikmu, dan para orang kayamu adalah orang dermawanmu, dan urusan-urusanmu senantiasa dimusyawarahkan olehmu, maka hamparan bumi akan lebih baik bagimu daripada orang kikirmu. Dan urusan-urusanmu tidaklah engkau musyawarahkan, maka perut bumi lebih baik bagimu daripada hamparannya. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan sesuatu lalu ia musyawarahkan dengan seorang muslim, maka Allah akan memberikan petunjuk atau menjadikan urusannya lebih baik. Perintah Allah dalam menentukan musyawarah ini adalah sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Contoh penerapan syura atau musyawarah di dalam keluarga. Anggota keluarga dapat menerapkan syura dengan melibatkan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi keluarga secara keseluruhan. Misalnya, dalam menentukan jadwal aktivitas. Artinya, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan preferensi dan kebutuhan mereka terkait jadwal aktivitas seperti waktu makan bersama, waktu untuk beristirahat, waktu untuk belajar atau bekerja, dan lain sebagainya. Setelah itu, anggota keluarga dapat bersama-sama mencari solusi yang memadai bagi semua pihak, seperti mengatur jadwal yang memungkinkan setiap anggota keluarga untuk menjalani aktivitas mereka dengan nyaman dan efisien. Keuangan dalam keluarga artinya anggota keluarga adalah membuat keputusan tentang bagaimana menyelesaikan dana untuk kebutuhan sehari-hari, pembayaran tagihan, tabungan, dan investasi masa depan, atau rencana liburan. Melibatkan anggota keluarga dalam proses musyawarah untuk menghormati pendapat dan kebutuhan masing-masing. 5. Kedua, kepeloporan. Dalam sejarahnya, Rasulullah adalah pelopor lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam yang mengatur persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor di Madinah, serta hubungan dengan kelompok Yahudi, serta kelompok non-muslim lainnya yang tertuang dalam pasal 47, pasal yang berkenaan dengan masalah kebebasan beragama, perekonomian, politik, keamanan, dan ketertiban. Perintah Allah dalam bersikap sebagai pelopor ini adalah sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Contoh konkret kedua atau kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang pemimpin di tempat kerja secara konsisten menunjukkan integritas, dedikasi, dan keadilan dalam mengelola timnya. Misalnya, dia selalu menghargai pendapat anggota tim, mengambil keputusan yang adil, dan memberikan dorongan kepada anggota tim untuk berkembang secara profesional. Tindakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya dalam menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu Islah atau Reformasi. Selama tinggal di Madinah setelah hijrah, Rasulullah mendamaikan Bani Aus dan Khazraj yang sudah lama berselisih. Sebagai bukti ketaatan atas firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Rasulullah melakukan islah yang harus dibiasakan oleh umat Islam dalam kehidupan sosial mereka, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saat mendeklarasikan Piagam Madinah. Pendamaian ini juga berlaku antar orang muslim dan orang dari berbagai agama, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Contoh dari islah atau reformasi ini adalah reformasi pendidikan, menerapkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai moral dan etika. Misalnya memperbarui kurikulum sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan karakter serta meningkatkan kualitas pengajaran dengan pelatihan guru yang berfokus pada metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis kompetensi. Yang ketujuh itu ada al-unf atau anti kekerasan. Selama Fathu Mekah, Rasulullah menunjukkan sikap anti kekerasan. Pada hari kedua setelah penaklukan, beliau berpidato bahwa hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia dapat berperang.
untuk orang lain itu terlarang. Beliau juga mengingatkan bahwa hal-hal yang dilarang di kota Makkah adalah menebang tumbuhan, membawa hasil buruan, memungut barang yang jatuh kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh memotong rumput. Selain itu, Rasulullah menyatakan bahwa saling membunuh dilarang. Dan jika kemudian terjadi, keluarga korban dapat memilih antara memaafkan atau meminta tebusan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 156. Contoh konkret ala unf atau anti kekerasan dalam hubungan pribadi. Jika Anda menghadapi perselisihan dengan anggota keluarga, Anda dapat menghindari kekerasan fisik atau emosional. Sebaliknya, cobalah untuk berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang melibatkan kompromi dan pengertian. Yang kedelapan ada sikap tiraf al-urf atau ramah terhadap budaya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah menghormati atau dengan tidak melarang kebiasaan di antara sahabatnya yang memakan daging dab. Meskipun beliau sendiri menegaskan bahwa daging tersebut bukanlah makanan beliau. Perintah Allah dalam bersikap ramah terhadap budaya ini adalah sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Contoh sikap tiraf al-urf adalah konsep dalam kehidupan sehari-hari yang mengacu pada sikap ramah terhadap budaya dan kebiasaan orang lain. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan konsep tersebut, yaitu pertemuan dengan orang asing saat kita bertemu dengan orang dari budaya yang berbeda. Kita dapat menunjukkan sikap tiraf al-urf dengan menghormati dan menghargai perbedaan budaya mereka. Misalnya, kita tuh dapat menunjukkan ketertarikan pada tradisi mereka. Yang kesembilan itu ada muwathonah atau cinta tanah air. Dalam usaha menjaga keutuhan bangsa, keseluruhan nilai moderasi tersebut terangkum dalam ajaran Al-Quran sebagai nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Perintah Allah dalam bersikap cinta tanah air ini adalah sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 66. Contoh penerapan muwathonah ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai warisan budaya salah satu menghargai warisan budaya. Cara menerapkannya itu adalah dengan menghargai dan memperdalam tentang pemahaman tersebut. Kita dapat belajar tentang sejarah, tradisi, seni, dan budaya lokal melalui kunjungan ke museum, partisipasi dalam festival budaya, atau belajar bahasa asli. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu bayan takriri atau takkidi adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Dicontohkan dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar tentang puasa yang berbunyi, "Jika kamu sekalian melihat ru'yah bulan, berpuasalah, dan jika melihat ru'yah bulan, berbukalah." Dan di dalam Al-Quran berbunyi, "Siapa saja yang menyaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa," terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Fungsi yang kedua yaitu bayan tafsiri adalah memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Contohnya, hadis riwayat Bukhari tentang tata cara sholat yang berbunyi, "Sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau sekalian melihat aku sholat." Dan di dalam Al-Qur'annya sendiri dijelaskan, "Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu bayan tasyiri atau ziyadah adalah membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau sudah ada tetapi khusus pada masalah pokoknya saja. Contohnya hadis tentang janin yang mati dalam kandungan induknya. "Sembelihlah janin mengikuti sembelihan induknya." Terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya yang keempat yaitu bayanut taghyir atau an-naskh adalah melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Di dalam hadis berbunyi, "Sesungguhnya Allah telah memberi hak bagian bagi orang-orang yang benar-benar memiliki hak untuk itu. Makanya tidak ada wasiat bagi ahli waris.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun, di dalam Al-Quran berbunyi, diwajibkan kepadamu apabila seorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedang dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Sebagai hasil ketekunan ilmuwan muslim mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama agama dan ajaran Islam, dan kemampuan mereka menggunakan akal pikiran atau ra'yu melalui ijtihad, maka lahirlah berbagai ilmu dalam ajaran Islam yang kini sering disebut dengan istilah teologi, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu akhlak, serta berhasil pula menyusun norma-norma dan seperangkat penilaian mengenai perbuatan manusia dalam hidup dan kehidupan, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup kemasyarakatan. Sistem penilaian mengenai perbuatan manusia yang diciptakan oleh ilmuwan muslim itu dalam kepustakaan Indonesia dikenal dengan nama Al-Ahkam, Al-Khomsah atau 5 hukum Islam, yaitu jaiz atau mubah atau ibah, sunat, wajib, dan haram. Selanjutnya sumber pokok ajaran Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Menurut ajaran Islam, akal, kehendak, dan kemampuan untuk berbicara adalah anugerah bekal bagi manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, antara kenyataan dengan hayalan, dan membedakan mana yang mutlak dan mana yang nisbi. Perkataan al-aqal dalam bahasa Arab berarti pikiran dan intelek. Akar kata akal mengandung makna ikatan. Sebagai sumber ajaran yang ketiga, kedudukan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat penting dalam sistem ajaran Islam. Di dalam kepustakaan, sumber ajaran Islam yang ketiga ini disebut dengan istilah ar-ra'yu, atau sering juga disebut dengan kata ijtihad. Penamaan tersebut kalau dihubungkan dengan sumber ketiga yang bermakna akal tidaklah begitu tepat, karena makna ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat untuk mencari, menemukan, dan menetapkan nilai dan norma yang tidak jelas atau tidak terdapat patokannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, rukun, syarat, dan lapangan kajian ijtihad. Yang A, rukun ijtihad. Adapun rukun ijtihad adalah 1. Al-waqi', yaitu adanya kasus atau persoalan yang terjadi namun tidak ada nas yang menerangkannya. Yang kedua, mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad karena telah memenuhi persyaratan untuk berijtihad. Dan yang ketiga, adanya dalil syara untuk menentukan suatu hukum. Selanjutnya yang B, syarat-syarat seorang mujtahid. Seorang dapat disebut sebagai mujtahid dan diperkenankan untuk berijtihad apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran, baik hukum-hukum, ayat-ayat, sebab-sebab turunnya, cara pengambilan hukum dari ayat tersebut, dan juga berbagai tafsirnya dan dari berbagai ahli tafsir. Yang ketiga, mengetahui hadis Rasulullah SAW berhubungan dengan hukum-hukum syariah sehingga ia dapat menentangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas berupa ilat dari hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang memiliki nas dan yang tidak memiliki nas, serta mengetahui pula urf atau budaya atau tradisi dan apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan dan apa-apa yang tidak. Kelima, dapat menghadapi nas-nas yang seakan bertentangan atau berlawanan yang ada kalanya diketahui asbabul wurudnya atau sebab keberadaan hadisnya. Yang kecil, lapangan kajian ijtihad. Adapun lapangan kajian yang tidak diperbolehkan digarap oleh seorang mujtahid yaitu 1. Hukum yang dibawa oleh nas qat'i. Baik kedudukan ataupun pengertiannya, dan yang dibawa oleh hadis mutawatir.
Contohnya kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, serta keharaman riba dan memakan harta orang lain, jumlah rakaat, waktu-waktu sholat, dan tata cara pelaksanaan haji. Yang kedua, hukum-hukum yang tidak ada nasnya tapi merupakan ijma' mujtahidin suatu masa, seperti jumlah pembagian 1/6 warisan untuk nenek perempuan dan ketidakbolehannya pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Adapun lapangan kajian yang diperbolehkan menjadi objek kajian ijtihad adalah yang pertama, lapangan yang dibawa oleh nas yang zani, baik dari segi kedudukannya maupun pengertiannya. Ijtihad seperti ini ditujukan dalam segi sanad dan penyahihannya dan pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari. Yang kedua, lapangan yang dibawa oleh nas yang qatl, kedudukannya. Namun zani pengertiannya baik dari Al-Quran maupun hadis, dan objek ijtihadnya adalah dari segi pengertiannya saja. Yang ketiga, lapangan yang dibawa oleh nas yang zani kedudukannya tapi qat'i pengertiannya. Nah, seperti ini khasnya ada dalam hadis. Objek ijtihadnya adalah pada segi kesosihan hadis dan pertaliannya dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, lapangan yang tidak ada nasnya dan tidak pula pernah diijma'kan. Adapun tingkatan ijtihad. Tingkatan ijtihad berdasar siapa mujtahidnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu yang pertama, mujtahid mutlak atau disebut mujtahid fi al-syari', yaitu mereka yang melakukan ijtihad langsung secara keseluruhan dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana halnya para sahabat dan para ulama dan para imam mazhab yang 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Yang kedua, mujtahid mazhab atau disebut mujtahid fi al-mazhab, yaitu para mujtahid yang mengikuti salah satu mazhab dan berbeda hasil ijtihad dengan gurunya. Contohnya, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Maliki dalam beberapa persoalan. Ketiga, mujtahid fi al-masail atau ijtihad parsial, yaitu mujtahid yang berijtihad pada cabang-cabang tertentu dan tidak mengikuti mazhab, seperti Hazairin yang hanya berijtihad dalam hal hukum kewarisan Islam. Dan yang keempat, muqallid atau yang disebut ahli tarjih. Selanjutnya, metode ijtihad. Yang pertama, qiyas atau mengukur atau membandingkan suatu. Yang kedua, ihtisan dan istislah atau menganggap baik suatu barang. Yang ketiga, istidlal, menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Yang keempat, ijma atau menyusun dan mengukur. Adapun contoh ijtihad yang diterapkan MUI di Indonesia yaitu fatwa tentang ekonomi dan keuangan. Jadi MUI telah melakukan ijtihad dalam bidang ekonomi dan keuangan, termasuk fatwa tentang perbankan syariah, asuransi syariah, dan instrumen keuangan lainnya. Fatwa ini memberikan pedoman tentang bagaimana melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh yang kedua yaitu hukum sholat Jumat di rumah saat pandemi COVID-19. MUI Pusat memutuskan bahwa sholat Jumat di rumah saat pandemi COVID-19 diperbolehkan dengan kategori-kategori RU atau keringanan. Materi selanjutnya yaitu esensi ajaran Islam. Dalam esensi ajaran Islam terdapat akidah, akhlak, dan syariah. Akidah itu dari segi bahasa, akidah berarti simpul, ikatan, atau perjanjian yang kokoh. Adapun menurut istilah, akidah ini merupakan keyakinan yang tersimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Selanjutnya yaitu mengenai akhlak. Akhlak ini berasal dari kata hulukun yang berarti perangai, tabiat, adat. Adapun menurut istilah Ibnu Miskawayh dalam kitabnya Tazibul Akhlak menyebutkan bahwa akhlak ini berarti keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya yaitu syariah.
Syariah ini menurut bahasa adalah tempat jalannya air, sedangkan menurut istilah berarti sebuah jalan hidup yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini harus ditempuh oleh seseorang Muslim di mana di dalamnya terdapat seperangkat aturan tentang bagaimana manusia menjalankan aktivitasnya sebagai seorang Muslim. Segala aktivitas ini dibimbing berdasarkan dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta penggunaan akal yang berbuah ijtihad. Adapun ruang lingkup pembahasan akidah, yaitu yang pertama ada ilahiyah. Ilahiyah ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, kehendak-kehendak, atau dengan kata lain, segala yang datang dan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada nubuwah. Jadi nubuwah ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pula tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Membahas pula tentang mukjizat dan segala sifat kenabian mereka. Peran dan fungsi akidah dalam kehidupan manusia antara lain, yang pertama, menuntun dan mengemban dasar kebutuhan manusia sebagai makhluk ideologi, makhluk dengan potensi keberagaman. Yang kedua, memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Hal tersebut dimungkinkan karena seorang yang meyakini kekuasaan dan kasih sayang Allah akan menghantarkan kepada sikap prasangka baik terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiap urusan makhluknya, sehingga menghantarkan pada sikap rasa sabar dan tawakal serta rasa syukur. Yang ketiga, memberikan pedoman hidup yang pasti. Karakteristik syariat Islam. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan manusia, walau kadang tidak disadari dan mudah dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan dan yang dikerjakannya, dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Yang kedua, syariat yang berupa ibadah wajib diterangkan secara rinci, sehingga tidak memerlukan perubahan apapun. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah dan nalar manusia. Yang kedua tuh ada klasifikasi syariah. Dengan demikian, lingkup syariah ada dua, yaitu yang pertama ibadah. Ibadah berarti bukti ketaatan manusia serta konsekuensi dari keyakinan kepada Allah yang tercantum dalam kalimat syahadat. Ibadah merupakan titik sentral aktivitas seorang muslim. Ibadah ada dua. Yang pertama, ibadah mahdalah, yakni yang terhimpun dalam rukun Islam. Yang kedua, ghairu mahdalah, yaitu ibadah-ibadah berarti hubungan berlaku manusia dengan selain Allah seperti dengan makhluk lainnya, baik dari jenis manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam. Yang kedua tuh ada muamalah. Muamalah dalam syariat Islam berisi pengaturan hubungan antar manusia, baik dalam kaitan perdata maupun pidana. Cakupan bidang muamalah yaitu yang pertama, munakahat atau hukum keluarga, membicarakan hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan, seperti perkawinan, perceraian, perwalian, nafkah, dan lain-lain. Yang kedua ada jinayat atau hukum pidana, berkenaan dengan segala tindakan yang dilarang dan hukum apa yang akan diterima apabila melanggar, seperti qisas, diat, kafarat, pembunuhan, zina, pencurian, minuman keras, murtad, khianat, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada siasa atau politik, ketatanegaraan maupun kemasyarakatan, persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, takafulul ijtima, kepemimpinan. Dan yang keempat ada hukum ekonomi dan keuangan, seperangkat norma aturan yang mengikat yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga berwenang berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada macam-macam akhlak dari objek. Yang pertama itu akhlak kepada Allah. Sekurangnya terdapat 4 alasan mengapa manusia harus berakhlak kepada Allah, karena Allah sang pencipta segala sesuatu termasuk manusia dengan sebaik-baik ciptaannya. Yang kedua, akhlak kepada manusia, diri sendiri, keluarga, dan sesama.
Upaya memaksimal kebaikan dalam hubungan sosial secara garis besar dapat dilakukan dengan memahami 3 hal. Yang pertama, kesadaran bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri. Yang kedua, kesadaran bahwa setiap makhluk Allah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ketiga, usaha dalam mengendalikan hawa nafsu, baik berkenaan dengan nafsu ingin memiliki atau menguasai maupun nafsu amarah. Yang ketiga, hal tersebut dapat diuraikan dalam nilai-nilai kemanusiaan, seperti menjaga silaturahmi, membina ukhuwah, menjaga persamaan, adil berbaik sangka, rendah hati, memegang janji, lapang dada, dan berhemat. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan hidup, yang dimana ini merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang berada di sekitar manusia, baik hewan, tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Sikap seorang muslim terhadap lingkungan tersebut secara garis besar ada 2, yaitu memanfaatkan dengan bijaksana dan menjaga serta memelihara karena lingkungan diciptakan untuk manusia turun-temurun. Maka haruslah disadari untuk merawatnya agar anak cucu dapat mewarisi lingkungan yang baik. Demikian seterusnya, tiap generasi harus bertanggung jawab dalam menjaga dan bijaksana dalam menggunakannya. Lalu ada macam-macam akhlak dari sifat. Yang pertama itu adalah akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yang dimana adalah kualitas moral yang dianjurkan dan dihargai dalam agama Islam. Contohnya yaitu menjaga kejujuran dalam segala situasi, seperti berbicara jujur, tidak menipu atau tidak curang dalam pekerjaan atau hubungan. Yang kedua ada akhlak mazmunah atau akhlak tercela, adalah segala bentuk yang bertentangan dengan akhlak terpuji, yang besar atau kecilnya dapat mendatangkan kesusahan dan bencana. Contohnya itu seperti berbohong atau menyembunyikan kebenaran untuk menguntungkan diri sendiri atau menghindari konsekuensi.